回来了。极光断碎。Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Shonen 2 episode 157 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Dengan bantuan Yu Hao menjadikan Lia sebagai tubuh jiwanya, hal itu berhasil menyelamatkan hidupnya, sehingga Lia bisa sejenak kembali berkumpul dengan keluarganya. Sementara itu di medan perang, situasi terus berubah dengan cepat. Dalam waktu 10 hari, pasukan kerajaan Matahari Bulan diperkirakan akan menguasai hampir seluruh wilayah kerajaan Tianhun di luar kota Shrek. Di saat Yu Hao akhirnya meninggalkan wilayah lautan untuk kembali memulai rencananya, sebuah pertandingan persahabatan digelar antara Ji Juechen dan Xiao Xiao untuk mengukur kemampuan mereka. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di awal pertarungan, kedua belah pihak sama-sama melepaskan kemampuan serangan dan bertahan luar biasa mengesankan. Jika Ji Juechen mahir dalam serangan, Xiao Xiao sendiri mahir dalam bertahan dan mengontrol jalannya pertarungan. Meskipun Ji Juechen mengandalkan momentum dan tekanan yang terus meningkat selama pertempuran, namun Xiao Xiao memahami kelemahan tersebut. Dia sengaja memperlambat ritme pertarungan dan terus menguras kekuatan lawannya sedikit demi sedikit. Teknik pengendali Xiao Xiao terbukti sangat merepotkan. Gerakan Ji Juechen menjadi lambat, bahkan aliran kekuatan rohnya seakan terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Meski begitu, Ji Juechen tetap menunjukkan kemampuan luar biasa dan beberapa kali berhasil membalikkan keadaan dengan serangan-serangan kuat. Bahkan dia juga sampai-sampai melepaskan wujud roh pedangnya. Dalam situasi tersebut, Juechen akhirnya menyadari berada di bawah kendali Xiao Xiao. Dia juga mampu merasakan aliran kekuatan rohnya mulai tersendat, seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Sampai akhirnya, pertarungan mencapai puncaknya ketika kedua pihak mengeluarkan kemampuan terkuat mereka. Bahkan Xiao Xiao juga menggunakan wujud roh pelindung seruling ponik untuk terus menekan Ji Juechen. Tepat ketika Xiao Xiao melepaskan teknik kedelapannya, serta Ji Juechen melepaskan domain pedangnya, bentrokan luar biasa hebat langsung tercipta dan memenuhi seluruh area baku hantam. Pasca ledakan luar biasa hebat menghilang dan situasi kembali normal, Ji Juechen pada akhirnya mengakui kekalahannya dengan lapang dada. Dia juga memuji perkembangan Xiao Xiao yang kini telah berada di level yang sangat tinggi. Bahkan He Chaito juga mengakui Xiao Xiao sangatlah kuat. Sementara Xiao Xiao justru meledeknya. Jika Chaito berani macam-macam, maka dirinya akan menghajarnya. Setelah momen itu berakhir, perhatian kembali tertuju kepada Huo Yuhao dan Tang Wutong yang akhirnya kembali ke tempat ini. Tanpa basa-basi, Yuhao menjelaskan semua kejadian yang selama ini dia hadapi di lautan tanpa batas, kemudian menjelaskan rencana selanjutnya yang akan mereka lakukan. Yuhao mengatakan,
Meskipun dia menghabiskan waktu 10 hari di lautan es, namun hal tersebut tidaklah sepenuhnya buruk, melainkan juga ada keuntungan, di mana setelah mereka menghilang selama 10 hari tanpa menunjukkan diri, musuh pastilah akan mengira mereka sudah pergi, sehingga mereka bisa memanfaatkan situasi menggunakan dimensi kematian untuk menuju kota-kota selanjutnya. 灾厄回来了。 Dengan rencana luar biasa Edun dan memanfaatkan kesempatan yang sebelumnya telah dijelaskan, Yu Hao berhasil membawa kelompoknya menjatuhkan satu persatu kota penting di wilayah kerajaan Matahari Bulan, bahkan mendapatkan banyak rampasan selama periode waktu tersebut. Kejadian penyerangan yang kembali terjadi jelas membuat situasi di Kekaisaran Matahari Bulan mulai berubah menjadi semakin kacau. Dalam waktu yang sangat singkat, serangkaian serangan misterius terjadi di wilayah pesisir selatan Kekaisaran. Satu demi satu kota diserang tanpa peringatan, gudang-gudang penting dijarah, persediaan militer menghilang, dan berbagai fasilitas strategis mengalami kerusakan besar. Yang paling mengejutkan, semua serangan itu terjadi dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam beberapa hari, total 12 kota pesisir berhasil menjadi sasaran. Tidak ada yang tahu dari mana para penyerang datang, dan tidak ada satupun pasukan penjaga yang mampu melacak jejak mereka. Seolah-olah musuh muncul dari udara, menyerang dengan cepat, lalu menghilang tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Keadaan yang semakin tidak terkendali membuat Kaisar Sutianran tidak punya pilihan selain mengadakan rapat darurat di istana. Bahkan dia terlihat sangatlah murka. Seorang jenderal mengatakan, para penyerang kemungkinan berasal dari wilayah utara dan berhasil menyusup melalui celah pertahanan yang tidak terdeteksi. Serangan-serangan itu terlalu terorganisir untuk dilakukan melalui jalur darat biasa. Mereka percaya bahwa musuh bergerak menggunakan jalur laut. Dengan bantuan kapal besar yang dikawal pasukan Master Roh, mereka mampu berlayar mengitari wilayah kekaisaran dan menyerang berbagai kota tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan. 首相大人高估他们了，想从北方海域绕过来，滨海毗邻极北冰原，帝国北方乃是滨海，即北方和南方的贼子是同一批人。臣认为贼人是一伙人。 Tidak sampai di sini, sang jenderal juga menegaskan, fokus utama tidak seharusnya tertuju pada bagaimana musuh bergerak, melainkan apa tujuan sebenarnya dari seluruh rangkaian serangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa para penyerang tidak terlihat seperti kelompok perampok biasa. Jika tujuan mereka hanya mencari keuntungan, mereka tidak akan menyerang begitu banyak kota dalam waktu singkat. Pola serangan yang dilakukan menunjukkan adanya perencanaan yang sangat matang, di mana target musuh adalah kestabilan Kekaisaran Matahari Bulan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sutianran akhirnya memahami situasi yang sebenarnya. Musuh yang sedang mereka hadapi bukan hanya kuat, tetapi juga sangat cerdas. Mereka tidak berusaha mengalahkan kerajaan Matahari Bulan melalui peperangan langsung, tapi sebaliknya, mereka menyerang titik-titik paling penting yang menjadi fondasi kekaisaran. Dengan cara seperti itu, mereka memaksa kerajaan untuk membagi perhatian dan mengalihkan sumber daya dari medan perang garis depan. Namun yang tidak diketahui oleh para pejabat kerajaan adalah bahwa semua kekacauan itu memang dirancang dengan sengaja oleh Ho Yu Hao. Sejak awal, Yu Hao tidak pernah berniat menghancurkan kota-kota pesisir semata-mata untuk mendapatkan sumber daya. Semua serangan tersebut hanyalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Tujuan sebenarnya adalah memancing kekuatan terkuat Kekaisaran Matahari Bulan keluar dari sarangnya, disebut sebagai pasukan pengaman kerajaan, di mana pasukan elit tersebut merupakan penjaga utama ibu kota Mingdu sekaligus kartu traf terbesar yang dimiliki Sutianran. Selama pasukan itu tetap berada di Mingdu, hampir mustahil bagi siapapun untuk mengancam pusat pemerintahan kekaisaran. Dengan adanya alasan tersebut, Yu Hao menciptakan kekacauan di berbagai wilayah. Dia ingin membuat Sutianran merasa terdesak hingga terpaksa mengirim pasukan pengaman kerajaan ke selatan.
Begitu pasukan elit itu meninggalkan Mingdu, pertahanan ibu kota akan melemah secara drastis. Dan saat itulah, kesempatan yang ditunggu-tunggu akan muncul. Yu Hao berencana menyerang langsung jantung Kekaisaran Matahari Bulan. Ternyata perhitungannya benar. Setelah mempertimbangkan berbagai laporan dan tekanan dari para pejabat, Su Tianran akhirnya mengambil keputusan besar. Dia memerintahkan pasukan pengaman kerajaan untuk bergerak menuju wilayah selatan demi memburu kelompok misterius yang terus menciptakan kekacauan. Ketika kabar itu sampai ke telinga Wu Yuhao, dia hanya tersenyum tipis. Semuanya berjalan sesuai rencana. Langkah berikutnya pun segera dimulai. Target baru mereka adalah kota Tianhai, sebuah kota yang sangat penting bagi industri militer kerajaan Matahari Bulan. Di wilayah sekitar kota tersebut terdapat tambang bawah laut yang menghasilkan logam langka bernama perak dasar laut. Logam itu merupakan bahan utama dalam pembuatan peluru alat roh berkekuatan tinggi. Kehilangannya akan menjadi kerugian besar bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Tanpa membuang waktu, Yu Hao memimpin pasukannya melancarkan serangan mendadak ke kota Tianhai. Operasi penyerangan berlangsung sangat cepat. Sebelum pasukan penjaga sempat memberikan perlawanan berarti, gudang-gudang penyimpanan utama sudah berhasil dikuasai. Berbagai sumber daya penting segera dipindahkan dan diamankan oleh pasukan Yu Hao. Namun sekali lagi, tujuan utama mereka bukanlah hasil rampasan tersebut. Yu Hao sebenarnya sedang menjalankan umpan lain. Dia berharap pasukan Master Roh yang menjaga wilayah sekitar kota terpancing keluar untuk menghadapi mereka. Jika pasukan itu muncul, maka pertempuran besar akan terjadi dan posisi musuh dapat diketahui. Akan tetapi, jika mereka tetap bersembunyi dan menolak bertindak, Yu Hao sudah menyiapkan langkah yang lebih ekstrim. Dia siap menghancurkan seluruh kota Tianhai. Dengan begitu, pihak kerajaan tidak akan memiliki pilihan lain selain mengirim bala bantuan dalam jumlah besar. Setelah seluruh operasi selesai dijalankan, sebuah kejadian tak terduga mulai terjadi. Yu Hao merasakan adanya kekuatan misterius yang seolah-olah menarik kesadarannya menuju suatu tempat tertentu. Dikarenakan perasaan itu sangat familiar, dia segera menyadari bahwa kekuatan tersebut adalah kekuatan takdir, energi unik yang berkali-kali membimbing langkahnya dalam berbagai situasi penting. Mengikuti petunjuk tersebut, Yu Hao perlahan memasuki sebuah wilayah yang dipenuhi tumbuhan dan pepohonan. Namun semakin jauh dia melangkah, semakin aneh suasana yang dia rasakan. Tanaman-tanaman di sekitarnya mulai memberikan respon terhadap kehadirannya. Mereka tidak menunjukkan permusuhan, tetapi sebaliknya, seluruh tumbuhan itu seolah-olah merasakan rasa hormat sekaligus ketakutan yang mendalam. Seakan-akan mereka sedang berhadapan dengan makhluk yang berada di puncak rantai kehidupan. Wu Yuhao kemudian melepaskan kekuatan spiritualnya secara perlahan. Dia mencoba berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Detik berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ribuan kesadaran tumbuhan merespon panggilannya secara bersamaan. Melalui hubungan spiritual tersebut, Yu Hao dapat merasakan emosi mereka. Dia merasakan kegembiraan, rasa syukur, ketenangan, bahkan berbagai pikiran sederhana yang selama ini tersembunyi di dalam kehidupan tanaman. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami bagaimana kesadaran dalam jumlah besar dapat saling terhubung melalui kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa prinsip tersebut sangat mirip dengan teknik kombinasi spiritual milik klan Duyung yang pernah dia pelajari sebelumnya. Namun ketika Yu Hao masih tenggelam dalam pengalaman luar biasa itu, tiba-tiba sebuah aura sangat kuat memasuki jangkauan persepsinya. Aura tersebut terasa begitu akrab, begitu istimewa, dan begitu mustahil untuk muncul di tempat seperti ini. Yu Hao langsung menghentikan seluruh aktivitasnya dan memusatkan perhatian ke arah sumber aura tersebut. Semakin dia merasakannya, semakin yakin dirinya bahwa dia tidak salah. Aura itu adalah aura Kaisar Rumput Perak Biru,
Sedangkan tidak jauh dari lokasinya, pasukan pengaman kerajaan mulai menuju wilayah selatan. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua Soulen 2 episode 157-nya. Gimana guys penjelasannya? Detail kan? Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. To stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.